Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan share ke kalian satu buah portable speaker dari Tozo. Ini adalah Tozo PA1. Kenapa gue berencana buat mereview speaker ini? Karena sebelumnya tuh gue udah sempet mencoba beberapa produk dari Tozo, terutama untuk line up TWS-nya. Dan menurut gue sih Tozo itu mempunyai price performance yang layak banget kalian pertimbangkan ya. Jadi beberapa produk yang gue coba itu nggak ada yang fail dari sisi suaranya, either oke ataupun cukup bagus untuk harga yang ditawarkan. Dan gue penasaran banget sama portable speaker pertama yang Tozo keluarin ya. Untuk PA1 ini harga ketika pertama kali gue terima di bulan lalu itu di $40 di luar. Tapi sekarang ketika review ini dibuat, dia naik menjadi $70. Harga yang nggak main-main ya, naiknya itu hampir 2 kali lipat. Dan jujur gue nggak tahu kenapa harganya naik, karena untuk $40 atau sekitar 600.000 speaker ini tuh worth it banget untuk kalian pertimbangkan. Tapi kalau untuk $70 apakah masih worth it itu? Jadi di sini gue akan bahas mengenai apa sih yang ditawarkan Tozo PA1 ini sampai harganya naik hampir 2 kali lipat. Kita mulai dulu yuk dari build dan desainnya. Ini mana untuk dari sisi build dan desain, menurut gua sih ini sedikit berbeda aja dibandingkan portable speaker pada umumnya ya. Entah bagus atau jelek itu masalah subjektif. Yang jelas untuk desainnya ini gue cukup suka karena menurut gue ini cukup efisien, karena dia bisa ditaruh berdiri seperti ini maupun tiduran. Jadi kalian lebih fleksibel untuk memilih layout yang kalian suka. Kemudian untuk build quality-nya untuk harga $40 gue bilang ini bagus ya. Ini udah mirip sama 3-bit Max Sound Plus, tapi untuk harga $70 ini jadi biasa aja dan nggak ada yang istimewa. Untuk layoutnya sendiri semua tombol terletak di sisi bagian atas dan tombol-tombolnya ini cukup lengkap, mulai dari power, volume, play, pause, pairing Bluetooth, dan juga ada tombol equalizer yang secara default kalian dikasih 3 preset equalizer yang bisa kalian pilih melalui tombol ini. Kita coba nyalain yuk untuk dengar notifikasi dari powernya. Notifikasinya cukup simpel, nggak ada voice prompt yang aneh-aneh. Kita lanjut untuk layoutnya sendiri. Di bagian belakang ada bass radiator ya, dan ini mirip banget sama desainnya 3-bit Max Sound Plus. Kemudian sayangnya di sini tuh nggak ada input apapun ya. Dia mirip sama JBL Flip 6 ya, hanya disediakan port terbuka USB Type-C untuk chargingnya. Kemudian untuk bagian depan speakernya sendiri, dia mempunyai satu buah speaker aktif berukuran 67 mm. Jadi secara size memang speaker ini terbilang cukup besar ya. Secara konfigurasi driver dan powernya ini tuh mirip banget sama Flip 6 ya, atau Flip series bisa gue bilang. Tapi yang spesial di speaker ini adalah dukungan aplikasi dari Tozo ya. Jadi dia ketika kalian konekin ke aplikasi Tozo tersebut, kalian bisa meng-custom equalizer dari speaker ini. Selain juga kalian dikasih beberapa pilihan yang lebih banyak dibandingkan default equalizer yang hanya 3 yang bisa kalian pencet dari sini ya. Jadi kalau kalian custom equalizer, menurut gue ini chance untuk lebih menyesuaikan dengan selera kalian itu lebih luas ya, karena secara dynamic dia juga lebih luas. Dia bisa kalian custom mulai dari bassnya, treble-nya maupun vokalnya. Tapi untuk output suaranya nanti akan gue bahas lebih detail di bagian sound quality-nya. Kemudian untuk IP ratingnya sendiri dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 ya. Jadi meskipun dia nggak ada flap karet untuk melindungi USB Type-C ini, tapi dia udah fully waterproof yang bisa kalian cemplungin ke dalam air dan dia akan bertahan hingga 30 menit dalam kedalaman 1,5 meter. Untuk Bluetooth versionnya dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.2, dan untuk latensinya menurut gue di sini udah sangat proper ketika kalian pakai buat sekedar multimedia, nonton YouTube atau dengerin podcast, nonton film dan lain sebagainya. Aman, gak ada masalah sama sekali. Jadi yang terakhir kita bahas yuk mengenai suaranya di Tozo PA1 ini. Karena pertama kali gue menerima speaker ini seperti yang udah gue ceritain, dia berada di $40. Jadi to be fair, gue membandingkan speaker ini dengan range harga yang gak berbeda terlalu jauh, sekitar 500-600 ribu. Dan gue sempat membandingkan dengan Eagle Active 2 Pro, dan sejujurnya untuk suara dari Tozo PA1 ini dibandingkan Eagle Active 2 Pro itu secara kelas udah berbeda, yang dimana Tozo PA1 ini berada satu level di atas Active 2 Pro yang menurut gue aja udah bagus untuk suara dan harga yang dijual di Indonesia. Untuk suaranya sendiri secara default dia mempunyai karakter netral to bright ya. Jadi memang untuk high frekuensinya agak sedikit bright untuk selera gue.
Tapi ya karena dia mendukung aplikasi yang bisa mengcustom equalizer, jadi sebenarnya gue bisa atur untuk suaranya itu sesuai dengan apa yang gue suka. Dia secara high frequency tipe yang treble-nya tuh extend, treble-nya cukup agresif untuk beberapa lagu, tapi dia bukan tipikal treble yang hanya bright doang tapi nggak enak suaranya gitu, nggak juga. Jadi kalau kalian suka dengan tipikal speaker yang arahnya ke bright, gua rasa kalian akan suka dengan Tozo PA1 ini. Detailnya cukup bagus, tapi memang karena karakternya yang mono, dia nggak ada suara separasinya sama sekali yang berasa yang akan bisa kalian dengar ya. Jadi itu adalah dari sisi treble-nya. Kemudian untuk dari sisi vokalnya, secara default dia punya vokal yang bisa gue bilang cukup natural untuk harga speaker 600.000. Dia mempunyai vokal yang enak, tapi memang untuk beberapa lagu agak sedikit berasa harsh, dan untuk selera gue pendengaran dalam jangka panjang nggak terlalu nyaman untuk default equalizer-nya. Jadi memang agak lebih bikin capek aja untuk kuping gue. Untuk bassnya dia tipikal bass yang pas, yang cukup rapih untuk defaultnya, tapi memang dari sisi fun-nya gue ngerasa agak sedikit kurang aja ya, kurang tebel, kurang bold gitu. Dan untuk sebuah speaker portable gini memang gue lebih seneng dengan tipikal bass yang lebih fun aja, karena untuk mendengarkan beberapa genre lagu tuh berasa lebih enak aja untuk selera gue. Dan ketika gue coba custom equalizer-nya, gue ngerasa potensi dari speaker ini tuh baru keluar ya. Jadi secara default dia memang berada di equalizer yang flat, tapi ketika kalian naikin bagian treble-nya atau bagian bass-nya, dia mempunyai dynamic yang masih luas jangkauannya dibandingkan default-nya. Jadi misalkan default-nya itu kalian ngerasa bass-nya hanya di nilai 6 atau 7, secara equalizer ketika kalian naikin dia masih punya potensi yang lebih, sehingga bisa menghasilkan bass yang lebih berasa lagi dan lebih lebih luas lah. Jadi kalau kalian suka dengan bass, Tozo PA1 ini wajib banget kalian custom equalizer-nya. Begitupun kalau kalian ngerasa Tozo PA1 ini terlalu bright untuk treble-nya, kalian bisa turunin equalizer-nya. Jadi secara customize equalizer dengan suara yang dihasilkan, ini adalah salah satu speaker terbaik kalau harganya di 500 sampai 600.000 ketika ada di Indonesia. Jadi sebenarnya gue berharap speaker ini tuh dijual di range harga tersebut ya, karena untuk kualitas suaranya sih jujur gue suka banget ketika gue mengcustom equalizer dari Tozo PA1 ini. Bukan speaker yang sempurna atau bisa gue bilang nggak sebagus U-Boom L memang, tapi untuk harganya sekali lagi di sini udah enak lah bisa gue bilang untuk kualitas suaranya, dengan catatan gue harus mengcustom equalizer-nya. Kemudian untuk powernya sendiri di sini juga gue rasa udah lebih dari cukup ya. Untuk 20 watt di sini tuh power yang real, bukan seperti speaker-speaker lain yang menulis 30, 40, 50 watt, tapi mempunyai power yang bahkan di bawah 20 watt. 20 watt di sini tuh udah sangat bersaing dengan JBL series, atau bahkan bisa gue bilang sudah hampir mendekati Irfan U-Boom L. Dan sekarang gimana dengan kekurangan Tozo PA1 ini? Pasti speaker ini ada satu kekurangan yang menurut gue cukup fatal, yang gue berharap bisa diperbaiki di upgrade firmware selanjutnya, yaitu adalah customize equalizer-nya, yang dimana ketika kalian custom equalizer-nya terus kalian matiin speakernya, secara default ketika kalian nyalain kembali dia akan balik ke standar equalizer. Dan ketika kalian pengen menggunakan preset equalizer kalian harus konekin lagi ke aplikasinya, baru kalian set ke custom preset yang udah kalian save tersebut. Jadi itu adalah salah satu kekurangan yang meskipun sepele tapi menurut gua fatal ya, karena memang untuk mendengarkan speaker ini gue jauh lebih suka menggunakan customize equalizer yang gue sesuaikan dengan selera gue dibandingkan standarnya, yang dimana untuk speaker-speaker lain sih biasanya untuk menyediakan customize equalizer seperti itu secara default dia akan ngeset di equalizer yang udah kita preset ya. Tapi untuk hal tersebut tuh gue rasa masih bisa banget dibenerin di update firmware ya. Jadi ini bukan masalah hardware tapi lebih ke masalah software aja. Selebihnya sih untuk speaker ini kesimpulannya dari gue, untuk harga yang ditawarkan di $40 atau 600.000, gue bisa bilang ini salah satu speaker dengan sound quality yang bagus ya. Jadi bisa gue bilang dengan customize equalizer yang disediakan Tozo ini, dia bisa lebih fleksibel buat kalian custom sesuai dengan selera kalian, dan secara default juga potensi suaranya di sini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan. Kalau gue compare dengan Flip 6, dia masih 11-12 ya. Either kalian lebih suka dengan Flip 6 atau dari Tozo PA1, ini masalah selera. Tapi yang jelas untuk sound quality keduanya ini menurut gue masih seimbang. Dan untuk harga yang ditawarkan memang Flip series itu pastinya lebih mahal karena dia mempunyai brand dari JBL sendiri. Tapi untuk Tozo, sebuah brand baru,
Menurut gue sih, kalau misalkan dia masuk ke Indonesia, kalau harga 600 sampai 700 ribu ini bakal jadi best deal banget. Tapi kalau harga di atas 900 ribu, better kalian mengalihkan budget kalian ke U-Boom L. Karena biar gimana pun menurut gue U-Boom L tetap salah satu speaker yang lebih baik kalau kalian hanya mementingkan aspek suara. Tapi kalau dari size, memang ini lebih lebih enak ya, karena size lebih kecil dan lebih portable. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi itu aja ya yang bisa gua share mengenai Tozo PA1 ini. Jadi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja link pembeliannya. Tapi memang itu harus kalian order dari luar karena memang belum tersedia di Indonesia. Dan sekarang akan gue puterin sedikit sound sample dari Tozo PA1 ini. Terima kasih buat kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya. Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, you know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only getting jealous.